Selamat datang kembali di podcast Biar Lega. Bersama saya Gilang Baskara. Podcast Biar Lega ini adalah podcast di mana saya membacot sendirian selama kurang lebih 1 jam dan juga baca-baca email. Di podcast ini isinya bahasannya random, apapun yang ada di otak gue sebagai manusia gitu, gue keluarkan di sini biar lega. Sehari-hari gue seorang stand up comedian. Nggak sehari-hari sih, ya pokoknya kerjaan utama gue stand up comedian. Kadang ada hal-hal di otak tuh yang jadi materi belum bisa, tapi kalau nggak dikeluarin tuh nyangkut gitu. Daripada biar nggak jadi penyakit di otak, jadi dikeluarin di podcast ini biar lega, biar saya lega dan yang dengar kadang ikut lega juga kalau emailnya dibacain atau unek-uneknya juga dikeluarkan di email. Ini untuk edisi Kamis 20 Februari 2020. Apa namanya? Tanggal 20 Februari gue akan ada di Semarang untuk audisi stand up comedy Indonesia Suci Kompas TV season 9. Atau ternyata gue baru tahu di promonya namanya season 1X. Why Kompas TV, why you have to call it 1X? Kenapa emang season 9 aja gitu? Aneh. Terus iya, jadi gue bikin sekarang daripada nanti pas di Semarang gue ribet upload segala macam, jadi telat, jadi kacau. Mending gue bikin dari sekarang. Jadi sekarang nih gue masih di Jakarta posisinya. Jadi yang siapa tahu ada pendengar di sini yang akan berencana ikut audisi Suci di Semarang, sampai jumpa di sana dan semoga kalian lucu. Karena kalau tidak lucu saya akan sangat bosan harus mendengar mungkin puluhan atau ratusan orang mencoba melucu tapi tidak lucu. Besok sendiri kayaknya gue jurinya, nggak tahu yang lain gitu. Terus terima kasih yang hari Kamis lalu datang ke Komika Lucuan, acaranya Comika di Wacuan Senopati, Gunawarman. Thank you very much Boring Bokir Live. Itu pertama kalinya kami live bertiga, Boring Bokir tapi live gitu. Kayaknya pertama kalinya sih, bener. Seru banget. Seru. Kami tuh deg-degan karena susah kan, kita mau bahas apaan ya? Mau bahas yang udah pernah di YouTube gitu atau apa. Tapi kan beda, YouTube kan ada editing. Kita nih live ya seadanya, tapi ternyata lumayan lah, kayaknya ada sejaman ngobrol. Ada materi yang disiapin, tapi banyakan yang improv di panggung. Terus ya kayak gitulah, banyakan yang improv di panggung, bersandar pada chemistry aja, bersandar pada pertemanan kami bertiga aja. Jadi siapa tahu bisa lucu gitu, maksudnya nggak banyak nyiapin materi. Karena kalau yang udah kalau disiapin materi malah jadi nggak lucu biasanya yang udah. Alhamdulillah lancar. Penontonnya sold out kemarin kalau nggak salah. Makasih banyak yang udah pada datang membeli tiket di Wacuan. Semoga harga tiket yang 250.000 itu terbayar ya dengan kelucuan yang kami hadirkan kemarin. Begitulah kurang lebih. Terus
Terus sebenarnya kami tuh pengen tour, cuma gitulah harus ada yang gerakin. Kalau kami doang tuh biasa wacana lagi pengen ini, tapi nggak gerak-gerak. Jadi doakan saja cepat kejadian. Terus kemarin yang rame di Twitter, lihat nggak Satpol PP Surabaya yang gerebek hari Valentine, dengan bangganya foto dengan kondom yang disita. Wih, keren banget Satpol PP Surabaya. Gue apresiasi banget kerja kalian, anak-anak buah Bu Risma. Gue apresiasi banget atas keberhasilannya menggerebek kosan-kosan kecil dan hotel-hotel murah yang berisikan hanya orang-orang yang mungkin ingin memadu kasih dalam merayakan hari Valentine tanpa merugikan negara, tanpa merusak fasilitas umum, tanpa menghambat roda perekonomian masyarakat Surabaya, tapi akhirnya dirazia juga. Selamat untuk Satpol PP Surabaya. Keren banget deh untuk nangkepin orang-orang kayak gitu. Wow, saya sangat bahagia melihatnya. Ada beberapa sobat-sobat di Twitter yang mention saya di Twitter, "Bang, nih kayak di podcast lo." Kebetulan mirip yang bahasan gue di podcast yang berjudul Miskin kalau nggak salah. Intinya dari isi podcast itu adalah bagaimana negara ini tidak berpihak kepada rakyat miskin dari segi fasilitas umum, mall, jalan raya, pokoknya fasilitas umum, dan terutama adalah untuk soal gerebek-gerebekan. Karena yang digerebek pasti hotel murah. Apa Anda pernah lihat ada JW Marriott digerebek gitu, atau ada Pullman digerebek, Ritz-Carlton digerebek? Tentu tidak pernah dong. Kenapa sih kalian malah pada mention gue? Kan gue jadi ketawa-tawa sendiri melihatnya. Itulah makanya dengarkan saran gue di podcast itu. Kalau mau agak mahal dikit ya, kalau mau nabung dikit, minimal yang 500.000. Ingat ya, gue gak menyarankan lu untuk berhubungan seks di luar nikah. Itu pilihan kalian. Gue gak menyarankan, gue juga gak ngelarang, terserah lah. Apalagi asalkan pertama sudah cukup umur alias 17 plus atau 21 plus. 17 plus lah, udah ada KTP lah. Yang kedua, atas dasar dua-duanya sama-sama mau alias consent, dua-duanya bersetuju untuk bersetubuh. Itu. Dan yang ketiga adalah kalau nggak bisa di kos, kalau kosan pastikan aman, emang kosan lu atau kosan cowok atau ceweknya dua-duanya aman dan emang terjamin. Kalau mau di hotel, usahakan jangan yang terlalu murah ya, karena aparat-aparat di negara kita tercinta ini kan memang job desk-nya banyak ya, sampai orang ngewe pun ditangkepin ya. Jadi minimal 500.000 lah, udah gue ingetin, 500.000 minimal itu. 400 ya masih agak gambling lah kalau 400.000, cuma 500.000 lah paling pas gitu ya. Asalkan jangan yang melanggar hukum, misalnya sama anak di bawah umur atau sama pasangan sah orang gitu, suami atau istri orang, jangan, itu ada pasalnya tuh. Lu pada mention gue sih, gue jadi ketawa, jadi inget lagi deh gue. Kenapa gue jadi ketawa ya? Gue sih prihatin sih. Enggak, gue mengapresiasi banget
pekerjaan Satpol PP Surabaya. Di tweet lagi dengan bangganya, keren. Harus bangga sama hasil kerjaan sendiri dong. Tadi berita Ashraf meninggal ya. Sedih banget gue dengarnya. Gue nggak segitunya sama BCL sama Ashraf sih, tapi gue wow, apalagi meninggal mendadak gitu. Nah, serangan jantung habis olahraga. Dan langsung banyak yang ya olahraga aja bisa meninggal. Ya meninggal aja bro, mau olahraga mau enggak. Justru yang dipikir adalah yang olahraganya rajin aja meninggal, apalagi anda yang malas. Itu aja. Tapi kebayang sih itu sedihnya mendadak. Tapi walaupun bukan hikmah sih, gue nggak tahu apa, cuma meninggalnya tenang banget lagi tidur kan. Kalau gue salah sorry, tapi yang dari gue baca dan gue ini beliau dalam tidurnya meninggal saat dalam tidur, jadi nggak pakai sakit dulu sebelumnya, nggak iyalah, maksudnya nggak pakai sakit, nggak pakai tersiksa dulu tubuhnya, baik-baik aja pulang dari US, atau meninggalnya dalam tidur lagi. Gue nggak kenal sama BCL dan anaknya dan Ashraf, tapi gue berdoa yang kuat lah buat anak dan BCL. Itu luar biasa banget pasti perasaannya. Gue aja yang kemarin waktu teman gue meninggal, yang gue udah tahu beliau teman gue ini kanker, gue aja nggak nyangka dia meninggal. Apalagi BCL apalagi Ashraf yang emang sehat-sehat aja gitu. Apa itu pasti lebih nggak nyangka lagi gitu, bayang. Jadi semua doa terbaik lah untuk BCL dan keluarga. Sekali lagi saya ingatkan, ini juga udah pernah gue bahas di episode yang See You Again dan yang waktu ya kalau nggak salah ya, yang soal kehidupan, soal meninggal. Kayak sekali lagi, meninggal, mati itu nggak bisa lu hindari. Mati itu tidak bisa dihindari. Ingat lagi, mati tidak bisa lu hindari. Lu lari sejauh apapun, lu diem aja di rumah, lu olahraga, makan sehat, kayak gimana pun, mati tidak bisa dihindari. Yang ada adalah tinggal lu sekarang nih. Yang lu lakukan di muka bumi ini hanyalah meninggalkan kesan-kesan aja. Ninggalin kesan baik ke teman, ninggalin kesan baik ke keluarga, ninggalin kesan baik ke bumi ini, ninggalin karya baik ke bumi ini, ninggalin apapun yang baik-baik, sehingga saat nanti waktunya kita yang gone, semua sisa yang baik-baik aja gitu. Intinya no regrets. Jangan sampai ada penyesalan sedikit pun di kehidupan yang fana ini. Gue belum tahu sebenarnya, nggak ada bahasan apa ya, nggak ada masalah pokok yang pengen gue bahas gitu. Sebenarnya gue pengen bahas apa, gue juga nggak tahu sebenarnya di episode ini. Gue pengen ya ngobrol-ngobrol ya seperti biasa juga kagak ada bahasan kan. Saya juga nggak tahu apa yang dibahas. Gue jadi inget nih, kayaknya berapa minggu belakangan ini kan Indonesia ini kan kita tidak ada habisnya dapat hal-hal lucu ya, video-video lucu gitu kan, kelakuan orang-orang yang lucu di jalanan, di apapun, video-video gitulah pokoknya. Tapi banyak yang lucu, kita paling cuma gua sih banyak yang lucu tapi cuma gitu ketawanya, atau ada yang cuma anjing udah. Tapi ini ada berapa minggu ini 2 video menurut gue yang sampai sekarang tuh gue kalau nonton gue ngakak sih, beneran ngakak gitu. Yang pertama yang si Ade anak Sunda kerudungan di kelas, yang siapa sih Gama
yang culametan met itu, culametan met. Nah si Gana mah kalau yang diminta apa gimana ngomongnya? Si Gana mah kalau ada yang minta mual di itulah intinya. Culametan met, culametan met. Si masih Gana kalau ada makanan di meja, mangga leku sia teroret itu. Video aslinya aja gue udah ngakak pertama kali lihat itu. Ditambah dijadiin lagu gue makin ngakak. Terima kasih kepada siapa Dede Omat ya kalau nggak salah nama Instagramnya tuh yang suka bikin lagu itu. Terima kasih kepada beliau yang sudah ngedit dan menghibur kami ini. Kocak banget anjing. Terus ada satu lagi adalah video yang anak kecil belajar baca. Anjing gue kalau inget masih ketawa. Inget dong gue ketawa loh nih. Yang D A S Dasi siapa? B. Anjing, kenapa gue pengen tahu si anak itu bisa semales itu? Kenapa, Ade, ya Allah, Ade lucu banget. Kenapa mesti semales itu, men? Lu lihat gestur matanya, lirikan mata, kayak dia ngeliat ini huruf apa, dia ngelirik sedikit ke bawah ke hurufnya, ke huruf D. Terus pas nyebutin D-nya tuh matanya ke atas gitu, kayak males pisan gitu, kayak D sambil setengah merem dan ngadep atas. Dan videonya ada lanjutannya, dia sampai berdiri joget-joget kabur dari gurunya kan, sambil nunjuk tapi sambil kabur karena udah males banget gitu. Gue pengen tahu Ade habis melewati harinya tuh kayak apa sih, Dek? Apa yang kamu lewati, Ade, sampai kamu semalas itu untuk membaca? Gue pengen tahu sih Ade ini habis ngelewatin apa di hidupnya yang masih TK. Hal berat apa? Kelewatan episode kartun minggu lalunya atau gimana? Ade lucu banget. Satu huruf aja tarikan napasnya tuh sampai jauh banget. D S gitu loh, kayak untuk ngomong satu huruf aja narik napasnya luar biasa sih Ade. Ya Allah, lucu banget. Sumpah dua video itu tuh. Apa akhirnya dia udah berdiri masih pakai pamper, itu masih kecil banget. Dasi Dodi. Aduh, luar biasa banget tuh Ade, lucu banget ya Allah. Gue pengen tahu dia kenapa sih mesti semales itu gitu. Apa yang terjadi pada hidupmu, Ade, yang membuatmu begitu malas dalam belajar membaca? Aduh, juara banget sih itu. Asli itu juara pisan lah itu. Itu sih gue lebih nomor 1 itu. Kedua sih Mangga Leku Sia Teroret. Itu hiburan gue. Sampai gue save videonya di Instagram, gue cari yang upload, gue save. Jadi kalau ada hari gue lagi sendu, lagi sedih, gue play lagi video itu hanya untuk ngelihat anak TK males mengeja. Anjing lucu banget. Ada. Duh nih. Gue nggak terlalu inget sih masa TK gue ya, tapi kayaknya gue nggak sampai segitunya sih. Ya itu doang paling yang gue inget, yang kayak gue ceritain di episode minggu lalu. Paling kalau lagi ke dokter giginya gue lawan, itu doang lah paling lah. Di kelas gue pendiam orangnya sampai SMP. Ya sampai gue sebelum menemukan stand up comedy lah, gue tuh pendiam orangnya.
Gua bukan yang tipe badut kelas, nggak begitu badut kelas. Bukan yang suka tampil depan kelas, suka yang ngoceh. Gua bawel di kalangan pertemanan lingkaran deket aja. Kalau ini lingkaran pertemanan yang deket banget ya deh gua ngelawak di situ, gua ngelucu dari dulu. Tapi kalau soal sebagai manusia mah gue pendiam asli gitu. Makanya teman-teman gue yang kenal gue dari kecil gitu ya, dari SD, dari SMP, yang kalau yang ngelihat gue stand up, ngelihat sekarang gue kerjaan ngomong depan umum, mereka kaget biasanya. Kaget karena dulunya gue pendiam gitu. Sekarang kok bisa ngomong depan umum, apalagi ngelawak depan umum gitu sih. Kalau yang kenal gue setelah stand up ya udah gitu. Teman-teman kuliah gue mungkin taunya gue suka ngelucu aja di tongkrongan. Tapi gue sampai kuliah pun paling males tuh ngomong depan umum. Asli deh. Presentasi depan kelas aja gue paling kalau bisa gue menghindari lah. Presentasi depan kelas kalau bisa bukan gue yang ngomong gitu. Gitu loh. Jadi biar siapa tahu lu pada ada yang merasa lu orangnya kayak gue pendiam, tapi lu pengen punya kerjaan atau berkarir atau mencoba di bidang public speaking, bisa gitu kayak gue pun gak akan nyangka kalau gue sekarang nyari duitnya dari ngoceh nih kayak gitu. Makanya kebanyakan tuh pasti kaget kalau yang teman-teman gue dulu. Gue nggak tahu sih, gue emang orangnya tuh apa dari dulu ya, pemalu kan. Iya malu sih gue pun sampai sekarang kayak gitu sebenarnya. Kalau ngobrol biasa, mungkin kalau lu ketemu gue, kalau lu ngobrol biasa, gue biasa aja gitu. Beda kalau lu ngobrol sama Uus gitu, dia kan orangnya talkative, atraktif gitu kan, emang dia mah banci tampil si anjing gitu. Kalau gue beda gitu. Ya lu lihat gue di panggung itu gue lagi kerja, lagi stand up aja gitu. Gue menemukan ada tenaga beda di panggung. Beda kalau lu ngobrol biasa, ya gue gitu-gitu aja orangnya. Diem pasti. Tapi kalau sama lingkungan yang gue udah deket ya gue ya ngocol. Ya begitulah. Gitu. Jadi kalau lu siapa tahu lu merasa diri lu pendiam atau apa, tapi lu pengen nyoba berkarir di bidang stand up atau di bidang public speaking lain, kalau dari pengalaman gue mah coba aja men. Siapa tahu itu adalah potensi yang selama ini tertutup dan akhirnya terbuka gitu karena lu coba gitu. Kalau kata Coldplay kan, if you never try, you never know. Jadi try dulu men. Gitu. Gue pun dulu karena nyobain open mic karena disuruh teman asli. Ya karena itu tadi teman-teman kampus gue mungkin merasa gue lucu di tongkrongan. Gue lucu di tongkrongan terus soalnya itu lah ada cobain open mic. Makanya saat open mic itu pertama kali semua temen gue tuh datang, semua teman-teman deket gue pada nontonin. Makanya gue jadi pede. Anjing, kalau enggak gue depan umum, apalagi depan umum di kelas yang orang-orang yang gue kenal aja gue males, apalagi depan umum di orang-orang yang nggak gue kenal. Waktu itu di Bobber Cafe Bandung, males pisan. Tapi karena banyak teman-teman jadi gue pede, dan saat mendapat ketawa pertama tuh, penonton ketawa, itu gue makin anjing nih gue pede gitu loh. Kayak gitu sih. Sampai sekarang sih gue nggak, dan gue merasa nggak berubah sih gue, kayak ya gue banyak ngomongnya emang di panggung aja gitu. Kalau gue yang sering diem di tempat umum atau di tongkrongan, di tongkrongan nggak terlalu sih. Itu sih gue masih sama sih gitu. Ini murni bisa kayak gitu karena di pekerjaan aja begitu. Jadi kalau siapa tahu lu ada yang mau ikut untuk mau nyobain stand up,
tapi lu merasa di pergaulan itu lu tidak banyak omong, ya sangat it's okay man, sangat tidak apa-apa dan sangat bisa dicoba gitu. Karena pun nggak semua anak stand up orangnya kayak Uus gitu yang emang badut kelas, yang banci tampil kayak Panji gitu kan. Panji kan tampil banget orangnya. Siapa lagi ya yang cukup banci tampil ya? Awe menurut gue cukup banci tampil, emang anak-anak ekstrovert. Kayak gitu. Banyak yang ya pendiam juga gitu anak-anak stand up. Ini mah kumpulan orang aneh gitu. Kami ini orang aneh yang menemukan rumahnya. Itu sih. Gue juga nggak tahu sih kenapa gue dari dulu pemalu banget gitu. Ya mungkin emang udah, ya itu aja kali ya. Mungkin emang manusia terlahir ada yang ekstrovert dan introvert aja udah gitu. Nggak peduli lingkungan, nggak peduli apa, emang udah darahnya aja gitu, gennya aja begitu, gennya aja pemalu udah. Ada orang-orang begitu dan mau gimana lagi gitu. Jadi kalau lu merasa lu pemalu terus lu pengen banyak teman gitu, kayak lu harus gimana ya? Ya nggak harus gimana-mana, kalau pemalu ya udah pemalu aja gitu. Selama nggak bikin lu, misalnya karena lu pemalu lu jadi kehilangan kesempatan kerja atau jadi apa ya, selama nggak gitu mah stay aja bro, slow bro. Gue tuh kadang tuh orang-orang kayak gua gitu, kayak kita tuh kadang suka disangka bosen gitu. Misalnya lagi di tongkrongan yang orang-orangnya gue nggak begitu akrab gitu, misalkan dari 5 orang yang gue dari ada misalnya ada 10 orang nih yang gue akrab cuma 2 gitu yang gue akrab banget, sisanya temen mutual friend gitu, temennya temen terus mereka ngobrol terus gue banyak diem. Terus kadang tuh orang suka nyangka tuh ke orang-orang kayak gue, ke orang-orang kayak kita lah yang mengalami yang kayak gini juga gitu, pasti orang nyangka aduh kasihan tuh nggak diajak ngobrol. Padahal guanya tuh nggak apa-apa gitu, nggak diajak ngobrol, udah ngobrol aja kalian gitu, nggak apa-apa kok gue diem aja gini. Bukan berarti gue bosen atau harus dikasihani gitu, biasa aja gue begini tuh, nggak apa-apa. Mungkin gue juga nggak tahu sih, mungkin kayak gini yang dinamakan introvert ya. Gue juga nggak tahu, gue kadang tidak mau mengaku diri gue introvert gitu, kayak takut apaan sih ngaku-ngaku. Walaupun gue inget gue pernah tes IQ selama hidup kan, waktu sekolah kayak tes IQ ada pas SMP tes IQ, SMA tes IQ. Emang gue masuknya introvert sih, kayak 2 kali tes IQ gue masuknya introvert. Tapi ya nggak tahu gitu, mungkin cuma ya itu emang nggak apa-apa gitu. Kayak misalnya gue sering nonton bioskop sendirian atau ke mall, emang lagi ada yang mau dibeli, ada yang cari sendirian gitu, biasa aja gitu kan. Banyak orang yang kayak kasian banget nonton sendiri gitu, biasa aja bro. Emang ada tidak semua, emang manusia makhluk sosial, tapi tidak selalu harus rame-rame gitu. Makanya gue kadang suka kepikiran, gue tuh pengen punya banyak teman asli, pengen banget gue punya networking yang luas, punya banyak teman di mana-mana. Tapi di sisi lain gue nggak pengen ketemu orang banyak gitu. Gue tuh males ke tempat yang rame sebenarnya. Makanya gue kalau ke mall tuh benar-benar kalau ada acara, kalau ada yang mau dibeli, sama kalau mau nonton bioskop kan seringnya bioskop di mall, mau gimana lagi gitu. Tuh ke tempat makan males yang rame banget gitu. Kalau terlalu rame banget gue kayak ya udah makan yang lain aja deh gitu. Nggak harus juga makan di sini gitu kalau rame banget. Kayak gitu. Rame banget gue nggak mau. Tapi di sisi lain gue pengen punya banyak teman. Sisi lain gue nggak mau ketemu orang banyak. Bingung nggak tuh? Bingung sih gue. Kayak gitu. Gue sering banget kan ikut kadang-kadang ke tempat
mana gitu sama Uus kan, woi hai temen banyak ngobrol sana sini, gue diem aja seringnya. Kayak misalnya ke tempat ada IMPM tempatnya Mas Alit Shitlicious, gue baru sana paling 3 kalian lah. Uus kan sering sana, Uus kenal sama semua di situ. Gue ya sama Uus doang, sama Mas Alit paling temen gue situ. Dia Uus main-main mana gue diem aja main HP, yang nggak apa-apa juga. Gue bukan berarti bosan, emang nggak ke situ aja arahnya. Yang gue benci banget sama orang yang nyetir pakai lampu hazard. Gue nggak tahu lu mau belok kanan mau belok kiri, suka-suka lu. Sekarang belok kiri, tadi belok kanan. Mamaneh anjing. Udah. Motor juga tiba-tiba belok kiri, Grab. Udah berapa menit nih? Udah, gue mau baca email lah. Gue stop dulu ya, nanti kita lanjut di sesi kedua membaca email yang lumayan banyak. Oke, lanjut lagi ke membaca email. Subjeknya bikin kompilasi bang. Bang, kalau udah 100 episode bikin kompilasi, alasan lo gak upload tepat hari Kamis di tiap episode. Ribet. Lu nyusahin gue lu. Alasannya ya karena gak pas aja gitu. Sosok nunda-nunda upload, akhirnya malah jadi nggak tepat waktu gitu doang. Lanjut, halo Bang Gilbas, bacain di podcast ya dalam kurung SWQ. Apaan sih SWQ? Nyuruh lu bacain podcast. Kalau gue nggak mau gimana? Lanjut lah email berikutnya. Nggak ada yang gue baca. Ya udah takut. Apa tuh? Pantat berarti. Gimana kabarnya bang? Semoga lo baik. Singkat aja karena lo pasti malas baca kalau panjang-panjang seperti email gue yang sebelum ini. Kan malas gue baca juga. Orang-orang tuh suka sok-sok baik. Jadi gini bang, gue punya feeling sama teman kerja gue di kantor. Masalahnya gue sama dia itu satu kantor dan satu ruangan kerja. Kekhawatiran gue kalau sampai nembak dan berakhir pacaran lah, gue yakin asiknya pasti pas PDKT-an doang. Gitu pacaran ibarat dirantai deh leher gue. Pasti gak bisa bandel-bandel dikit karena seruangan. Menurut lo gimana bang? Menurut gua, ngapain lo punya pacar kalau lo pengen bandel-bandel? Wah gila gua. Laki-laki baik hati banget gak sih kesannya? Ya itu bener sih, tapi kalau anda ingin bandel-bandel, ya jangan pacaran dulu. Atau kalau sudah tahu dari awal ingin bandel-bandel, ya jangan nama yang sekantor. Udahlah, lo mah aneh-aneh aja. Nama ininya anak, nama subjeknya dalam kurung, jangan sebutin nama emailnya ya bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang, sebut saja aku Melati. Melati. Sekarang lagi kuliah semester 8, kuliah jurusan PGSD, Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Sekarang ini lagi praktek ngajar di salah satu SD. Mau cerita, setiap pagi aku pasti dengar podcastnya abang, mau itu di Biar Lega atau di Stand Up Indo. Padahal Stand Up Indo belum tentu gue. Pokoknya yang ada suara abang biar bisa ketawa dulu, soalnya lucu aja kalau denger abang lagi ngomong. Apa masa lucu sih? Lumayan lah bang buat bangkitin semangat ngajar, soalnya sampai sekolah kita harus ceria. Secara dong anak SD manyun dikit anak-anak jadi takut. Nah aku ngajar udah hampir 2 mingguan bang, dan ya banyak sekali yang pengen aku ungkapin aja. Pertama masuk kelas, aku masuk kelas 5 dan jujur aku ingin dibuat istighfar berkali-kali. Anak-anaknya pada bandel banget ya Allah. Ya karena didominasi laki-laki juga mungkin ya. Kalau aku lagi ngejelasin, dia malah tiduran bang di teras. Kenapa bisa lagi jelasin tiduran di teras? Belum lagi yang main kejar-kejaran. Aku sampai gak bertanya-tanya mereka makan apa sih di rumah, kok bandel banget. Terus nih bang, pas lagi ngajar anak-anak pada bandel kan ya, aku diemin aja. Lagian gak apa-apa lah, hitung-hitung mereka mengekspresikan diri. Tiba-tiba ada anak laki-laki jerit kenceng banget. Aku terkejut kan, kenapa tuh anak, takut ada apa-apa juga. Ternyata dia digangguin sama anak-anak. Ternyata dia digangguin sama anak-anak lain. Setelah aku perhatikan kayaknya dia ABK, anak berkebutuhan khusus deh. Dia nggak pernah mau belajar, dia udah
Aku udah tanya sama guru kelasnya dan emang gitu. Dari kelas 1 dia emang gak mau belajar. Di kelas cuma tidur, kalau gak tidur ya gambar mobil-mobilan doang. Dia juga kayaknya masih sulit untuk baca dan tulis. Belum lagi dia sering dikatain teman-teman sekelasnya. Katanya harusnya anak tersebut masuk ke SLB aja, jangan ke sekolah ini. Aku miris banget loh bang, dan kasus kayak gini banyak banget, bukan cuma satu orang aja. Ada anak yang sering merasa ketakutan akan hal-hal biasa aja. Ada yang dari emang segi fisik aja dia udah kelihatan keterbelakangan mental. Dan biasanya udah kelihatan ya bang sekilas juga, apalagi yang udah parah. Aku sampai tanya ke guru-guru di sana latar belakang anaknya, dan jawaban mayoritasnya ada di orang tuanya. Ada yang emang orang tuanya nggak perhatian, orang tuanya dukun. Gua sorry gue harus ketawa karena lucu, orang tuanya dukun. Jadi apakah di rapot anaknya orang tuanya nulis pekerjaan ayah dukun, pekerjaan ibu dukun gitu kali ya, jujur gitu. Dan berarti kalau dia bisa sampai nyekolahin anaknya, berarti pekerjaan dukun itu duitnya lumayan gitu ya. Aduh. Atau orang tuanya broken home dan dia tinggal sama nenek atau keluarga yang lain. Di sana aku merasa ditampar banget. Untuk yang emang berasal dari keluarga yang bisa dikatakan baik-baik saja, keadaan mereka bikin aku sedih. Ternyata masih banyak anak yang memang butuh bantuan khusus. Mereka nggak bisa hanya dimasukin ke sekolah biasa aja, mereka harus diberi perhatian khusus. Dan rasanya tugas itu jika hanya dibebankan ke guru saja terlalu berat. Butuh peran orang tua di dalamnya. Ah bang, lihat mereka bikin aku sedih. Doakan semoga aku bisa mendekati mereka ya bang, biar aku juga bisa memilih apa yang sekiranya bisa aku bantu untuk mereka. Terima kasih bang. Amin. Ya tentulah, jelas lah, harusnya orang tua kan katanya, ya gue bukan orang, belum jadi orang tua, jadi dari yang pengalaman dan kata-kata orang kan, emang harusnya yang pertama ya orang tua dulu lah, guru kedua. Ya mungkin nggak tahu sih. Pokoknya orang tua yang utama lah gitu. Jangan dibebanin ke guru semua. Cuma ya gitulah latar belakang orang-orang, anak-anak aneh-aneh, beda-beda. Semangat. Tugas Anda sungguh berat, tapi pasti efeknya ke mereka sampai mereka gede. Nama ininya, subjeknya eco-friendly products. Hai Gilang, thanks sudah bacain email gue sebelumnya. Setelah gue timbang saran lu untuk gak usah temenan lagi, gue udah memutuskan untuk tetap temenan. Tapi gue akan pura-pura gila aja kalau teman gue mau utang lagi. Masa dia ngutangin ke orang gila. Kali ini gue mau tanya tentang eco-friendly product lo. Yang kita udah tahu Indonesia negara penyumbang kedua sampah plastik di dunia. Karena hal ini juga yang buat gue jalanin usaha untuk memasarkan produk-produk ramah lingkungan. Misalkan bambu straw yang menggantikan sedotan plastik konvensional, dan tote bag atau kantong singkong sebagai pengganti kantong plastik sekali pakai. Pangsa pasar gue selama 3 tahun berjalan ini adalah pasar ekspor, karena susah banget masuk ke pasar lokal Indonesia. Gokil, ekspor mantap. Kayaknya kesadaran orang Indonesia masih kurang untuk mengganti produk plastik dengan produk ramah lingkungan. Gue minta saran dong bang, gimana cara untuk ngajak masyarakat Indonesia dalam kurung luar Bali. FYI gue dari Bali dan bisa lebih sadar dan peduli sama lingkungannya sendiri. Bali malah kalau nggak salah udah sama sekali nggak boleh ya kantong plastik sekali pakai. Thanks bang kalau email gue udah dibacain dan bisa lu kasih saran lagi. Oh ya, gue punya ide untuk penanggulangan sampah plastik di Indonesia adalah pengolahan limbah plastik jadi batako. Oh bisa ya. Mungkin pendengar podcast lu ada yang punya modal besar dan bisa mengadakan teknologi mesin untuk pengolahan sampah plastik itu. Gue yakin bisa jadi peluang bisnis yang menjanjikan. BTW terus berkarya ya Lang, salam juga. Susah sih kalau pakai plastik, menurut gue masalah kebiasaan sih kalau di kita. Ya kebiasaan tuh salah satu yang susah dihilangkan gitu, kayak kebiasaan nggak enakan gitu tengah lo. Terus kebiasaan salah nggak ditindak dengan tegas, makanya masih banyak orang lawan arah segala macam. Tapi gue udah ada rencana untuk membahas soal plastik di satu episode sendiri, jadi nanti deh ya, tunggu episode gue bahas plastik. Udah ada di catatan gue tapi belum dibahas-bahas. Lanjut. Diaribli nomor 1, panjang nikmat. Maksudnya diaribli apa sih? Oke. Don't tell my email address dalam kurung kalau keceplosan gak usah dilanjutin. Haha, halo Bang Gilang. Semua juga gak ada yang gue baca kok emailnya.
alamat emailnya. Bang, pernah nggak suka sama teman sendiri? Jadi gini bang, awal kenal sama si cewek masuk kuliah. Dia pacar dari temanku yang satu SMA sama aku. Awalnya nggak ada perasaan macam-macam karena dia udah punya cowok dan terlebih lagi cowoknya teman aku juga. Tapi singkat cerita di semester 5 dia putus setelah 5 tahun pacaran. Meskipun putus nyambung sih. Dan sejak itu aku makin dekat sama dia tapi aku masih anggap sebagai teman aja. Hari-harinya sering diisi dengan tangisan karena masih sulit move dari si cowok. Di situ juga aku sering hibur dia, berusaha mengembalikan senyum di wajahnya. Aslinya dia periang banget. Singkat cerita kita makin dekat dan entah mengapa semesta juga mengamini itu. Haha. Mulai dari satu kelompok proyekan kuliah lah, satu tongkrongan, satu kelas dan dia udah sepenuhnya move dari si cowok. Sepengamatan aku aja sih. Si cowok juga udah punya pacar baru lagi. Sampai akhirnya semua terasa aneh bang. Aneh banget rasanya kalau lihat dia lagi sama temen cowok lain. Aneh kalau lihat dia ketawa karena cowok lain. Aneh rasanya kalau sehari gak ketemu dia. Aku jadi takut kalau ternyata aku mulai suka sama nih cewek. Terlebih lagi saking deketnya aku sama dia. Banyak yang ngira kalau kita ini pacaran. Dan itu kayaknya bikin dia risih. Akhir-akhir ini aku ngerasa dia menghindar. Mulai melakukan ini itu ke cowok lain yang dulu biasanya dilakuin bareng aku. Aku bertekad buat nyatain perasaan ke dia. I'll do it whatever it takes. Intinya kalau ada hati yang harus sakit, biarin aku yang sakit, jangan dia. Tai lalu. Omongan cowok ada maunya. Singkat cerita di masa-masa aku menunggu wisuda, dia memutuskan untuk ikut program dari jurusan untuk studi ke negara tetangga. Damn, ini kesempatan terakhir aku ketemu sebelum dia berangkat. Tapi saat aku dan teman-teman lain mengisi sisa harinya di Indo, aku sadar sesuatu. Ternyata emang sebaiknya kita cuma temenan aja. Udah lama aku gak ngeliat senyum dan ketawanya karena tingkah dan leluconku. Dan hari itu aku inget lagi komitmen aku. Kalau ada yang harus tersakiti, udah biar aku aja. Dan aku memilih untuk memendam rasa ini karena takut kalau dinyatain dia malah menjauh dan aku bakal kehilangan sosok teman yang sangat dekat. Di hari terakhir aku dan teman-teman nganter ke bandara setelah foto-foto. Waktu yang lain lagi gak ngeh, aku samperin dia, jabat tangannya, dan bilang good luck, take care ya, hati-hati virus. Dia senyum dan bilang makasih ya buat semuanya. Dia meluk aku. Celah. Dan aku lega, gak ada perasaan aneh itu lagi. Yang aku rasain cuma rasa terima kasih tulus dari hati yang terdalam dari seorang sahabat. Aku bukan orang yang terbuka kalau urusan hati, gak ada yang tahu tentang apa yang terjadi antara aku sama dia. Sampai akhirnya aku ngerasa butuh tempat curhat dan podcast ini kayaknya mantap juga. Udah lega nih karena bisa cerita dan tambah lega lagi kalau dibacain. Haha. Makasih Bang Mamam tuh 6 paragraf. Haha. Udah selesai kok gue baca. Kalau menurut gue, ini mah gue aja ya. Walaupun lu sekarang katanya udah lega walaupun gak pacaran atau gak ngungkapin. Kalau menurut gue sih harusnya ungkapin aja sih, apalagi dia udah sebelum cabut, tapi udah keburu cabut ya. Karena di masa depannya, kalau lu udah punya pacar atau udah punya pasangan gitu ya, sampai di masa depan lu udah punya pasangan, terus dia juga udah di masa depan lu udah punya pasangan gitu. Yang bahaya tuh bukan mantan pacar menurut gua, yang lebih bahaya. Yang lebih bahaya tuh bukan mantan kita lah gitu, atau mantan pasangan lu nanti. Yang lebih bahaya adalah kasih tak sampai yang kayak gini nih, karena masih ada rasa penasaran ya. Gebetan yang gak jadi, ini juga cinta yang tak terungkapkan. Itu yang lebih bahaya bro. Tiba-tiba di masa depan udah punya pasangan, dia muncul lagi. Kalau dia mantan lu kayak udah tahu lah, udah pernah pacaran, udah tahu buruk-buruknya, gak mau lagi ya gitu. Tapi kalau yang belum kejadian, lu kayak masih, anjing si cewek ini ada lagi dan dia gak punya pacar, anjing penasaran gue. Kalau gue ungkapin sekarang dia masih mau gak ya? Nah itu tuh. Hati-hati menerima akibatnya. Aduh. Tatar. Sambil buka laptop gue nih. Oke lanjut, mana email berikutnya ya. Sakit perut gue nih gara-gara makan abnormal semalam. Bang baca yang ini aja, pendek kok. Ya nyuruh-nyuruh lu. Enggak mau gue baca. Sakit hati gak lu? Gak ada yang gue baca deh. Bang mau nanya pendapat abang aja. Menurut Bang Gilbas perselingkuhan itu perbuatan yang bisa dimaafkan gak? Terima kasih. Kalau menurut gue kayaknya enggak sih. Kayaknya yang lain masih bisa dimaafkan. Tapi kayaknya kalau selingkuh
itu enggak, kayaknya ya, gue nggak tahu sih. Kalau sekarang sih secara teori kayaknya enggak, karena itu kan dilakukan dengan sadar gitu. Kayaknya enggak deh. Ya tapi tiap orang beda-beda. Kalau lo mau maafin ya nggak apa-apa lah. Asal jangan kaget kalau keulang. Apapun sebenarnya kesalahan apapun kalau mau maafin nggak apa-apa. Asal jangan kaget kalau misalnya keulang gitu. Kasih saran dong bang, oke. Dia udah pernah email ya. Oke lanjut. Assalamualaikum Bang Gilbas. Waalaikumsalam. Semoga selalu sehat, karena sehat itu lebih penting dari apapun. Betul Bang, doain hari Selasa 11 Februari besok aku ujian SKD. Tapi sekarang udah tanggal 19. Semoga lancar, bisa lulus jadi PNS. Lalu lulus bisa masuk jadi PNS. Coba lu udah lulus belum sekarang nih? Tapi bingung nih bang, izin ke kepala sekolah buat tes itu. Masalahnya sekolahku punya yayasan yang larang kita ikutan tes CPNS. Jadi aku dan teman-temanku daftar diem-diem. Tapi kayaknya ada yang tahu, tapi tetap aja mau ikut tes nanti. Kita harus bohong izinnya. Ada saran izin bohong yang gak ketahuan gak bang? Bohong itu susah ya ternyata. Aku sebenarnya nggak mau bohong, tapi nggak akan diizinin kan. Sementara ini adalah mimpi orang tuaku. Nggak nuntut buat lulus sih, tapi pengen aku mau mencoba. Dari tahun kemarin aku malas ikutan tes, akhirnya tahun ini aku ikut juga. Mungkin karena udah bosan di tempat kerja sekarang. Dan hitung-hitung nyenengin orang tua. Semoga doa orang tua bisa bikin berkah. Thank you bang. Gua nggak. Ini udah 11 Februari, lu mungkin udah selesai ujiannya dan mungkin udah bohong. Tapi cara bohong biar nggak ketahuan sebenarnya gampang sih. Yaitu adalah beritahu jawaban atau pernyataan yang diinginkan oleh pihak yang kamu bohongi itu gitu. Misalkan yang kamu pengen pergi ke diskotik misalkan. Pengen pergi ke diskotik. Tapi bingung izin sama orang tua. Terus dalam hati lu tahu, kayaknya orang tua akan ngizinin kalau lu bilangnya nginep di rumah temen deh gitu. Ya udah, bohongnya itu berarti. Aku mau nginep di rumah temen ya orang tua. Oh, mau nginep rumah teman, oke nggak apa-apa silahkan. Padahal ke diskotik. Nah, karena lu tahu orang tua lu akan percaya kalau lu bilang ke rumah teman. Jadi cara bohong adalah kasih tahu ke orang tersebut yang pihak yang akan lu bohongnya adalah sesuatu yang akan dia percaya. Gitu, terus ribet-ribet bro. Sariawan dan es krim. Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam, kabar baik. Jadi gini bang, Abang Gil sering sariawan. Aku sendiri sebenarnya gue nggak sering kok. Gue jarang banget sariawan malah sebenarnya. Kemarin lagi kebetulan aja udah jarang-jarang sariawan. Aku sendiri tipe orang yang sering banget sariawan. Udah penyakit bulanan banget. Sariawanku pun diklasifikasiin 2 jenis. Pertama yang sakit banget dan lebar banget sampai berhari-hari, kadang berminggu-minggu nggak sembuh. Yang kedua tipe yang tiba-tiba muncul dan tiba-tiba pergi begitu saja. Kayak temen yang lagi ada butuhnya gitu. Kadang sebelum makan atau ngomong belum tumbuh sariawan. Tiba-tiba pas udah selesai muncul tuh sariawan tanpa sebab apapun. Bisa lu nggak sariawan ngomong terus tuh muncul sariawan, aneh loh. Saking seringnya sama ortu dibawa periksa ke dokter. Ternyata kata dokter gara-gara pikiran. Aku takjub banget dong, padahal aku ngerasa santuy-santuy wolos menjalani hidup. And then kata dokter obat sariawan tuh cuma es krim. Coba bang, es krim tuh tempelin ke sisa sariawan sampai mati rasa. Besoknya sembuh pasti, kata dokter. Kadang sih work di aku, kadang juga enggak. Mungkin bisa work juga di Bang Gil atau pendengar podcast lainnya. Aku sih jujur lebih work albotil. Sayang katanya bahaya, hehe. Udah gitu aja, see you bang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gue nggak pakai albotil sih. Gue biasanya kumur betadine atau pakai kenalog. Kenalog tuh kayak salep gitu, dioles ke sariawan. Biasanya sebelum tidur sih, karena kalau nggak sebelum tidur gampang copot. Karena dia kayak bikin lapisan di atas sariawannya. Gitu. Dan biasanya kenalog tuh bikin cepat sembuh dan tidak ada perih sama sekali. Gara-gara pikiran, bener bro. Pikiran tuh bahaya banget. Di luar fisik, pikiran tuh bisa ganggu fisik lo tanpa lo sadar. Nah kayak gini kan, lo ngerasa lo santai jalanin hidup, padahal bisa aja ada pikiran-pikiran di masa lalu yang lo kubur, tapi sebenarnya masih kepikiran gitu loh. Kayak kakek gue kan tahun lalu meninggal ya. Sekitar setahun atau 2 tahun terakhir lah sebelum meninggal, kakek gue tuh beda banget lah sama kakek gue dulunya. Tiba-tiba pelupa, tiba-tiba nggak jelas gitu ngomongnya, tiba-tiba lupa siapa, tiba-tiba ngeliat ada tentara Belanda katanya, tiba-tiba ya masa nenek gue dibilang selingkuh, ya kali aja udah umur 80 padahal lagi di rumah gitu. Kalau nggak salah kata dokter, kata nyokap gue dibawa ke dokter, kakek gue sehat semuanya secara fisik,
sehat. Karena kakek gue kan dulunya polisi ya. Sebelum 2 tahun terakhir itu baik-baik aja, masih nyetir. Maksudnya masih dulu pribadi yang kuat lah. Sampai umur tua tuh nyetir, sampai umur tua tuh main tenis. Tapi katanya yang waktu terakhir itu fisik nggak apa-apa, tapi pikiran. Katanya pikiran tuh yang mempengaruhi kenapa kakek gue jadi kayak gitu. 2 tahun atau 3 tahun terakhir sebelum meninggal. Jadi lupa, jadi nggak kayak orang linglung aja lah gitu. Katanya pikiran, bukan fisik. Jadi hati-hati kepada pikiran tuh bahaya. Jadi kalau ada masalah, kalau ada empat sama orang, kalau ada apa, mending dari muda nih lu maafin lah, atau lu legain, lu omongin, daripada ntar menjadi penumpukan di memori otak saat lu tua. Lanjut. Cerita ojol nama subjeknya. Sebut saja namaku Bento bang, aku seorang driver ojol. Rumah real estate nggak lo? Ya Bento. Dulu Bang Gilbas pernah mention tentang parkiran jauh dan harus lepas jaket ojol di mall. Aku baru ngalamin keduanya tapi di sebuah kampus di Bandung. Aku agak sedikit kesel bang, pagi-pagi dapat orderan makanan beli bubur ayam. Setelah konfirmasi bubur udah di tangan, meluncurlah aku ke lokasi pembeli di asrama kampus. Setelah dekat area kampus, aku chat pembeli masuk lewat pintu mana, dia nggak bales. Ya udah aku ikutin aja sesuai yang ada di maps. Tapi ternyata aku dicegat sama satpam, katanya motor hanya masuk lewat pintu 2 dan satpamnya bilang kalau mau masuk atributnya dilepas. Aku masuklah lewat pintu 2 tanpa aku lepas atribut. Kupikir kalau nggak ada yang negor buka atribut, ngapain ku buka. Dan di dalam aku ketemu lagi satpam. Ku bilang, Pak mau ke asrama, gedung berapa? Gedung ini Pak. Oh, kau parkirkan motormu di pojok lalu kau jalan ke dalam. Lumayan bang, aku jalan ke dalam gedung itu. Tiba di depan gedung, aku hubungi pelanggan nggak bisa. Aku telepon nggak nyambung juga nomornya. Ku tanya satpam yang ada di sana, dia nggak bisa bantu karena bayar pakai tunai. Kalau non tunai bisa aku tutip aja itu bubur. Aku bingung mesti gimana. Perusahaan sebenarnya backup order fiktif, uang diganti oleh perusahaan, tapi aku belum pernah klaim order fiktif. Apakah diganti semua sampai ke ongkosnya? Prosesnya pun aku nggak tahu. Setelah lama aku nunggu, ya udah karena pembeli juga nggak ada, aku tunggu. Pembeli juga nggak ada, udah aku tunggu, udah aku hubungin nggak bisa. Aku putuskan untuk balik dengan harapan uangku bisa diganti perusahaan. Tapi belum jauh aku melangkah, pembeli akhirnya ngerespon. Untungnya aku belum jauh. Kalau udah di parkiran, malas aku balik lagi. Di aplikasi HP ku juga untungnya belum ku pencet order selesai. Kalau enggak dia nggak akan bisa hubungi aku. Setelah aku kembali ke pintu 2, aku dicegat lagi sama satpam. Oi mau kemana? Mau keluar, ku bilang. Keluar ke sana lewat pintu 1. Astaga ribet banget, aku harus muter lagi. Dulu nggak gini bang, masuk keluar di satu pintu, motor juga bebas. Aku nggak tahu kenapa, mungkin biar tertib aja atau gimana. Tapi aku berasa mobil lebih diprioritaskan. Untuk teman-teman pengguna app ojol maupun driver sendiri, mohon untuk nomor ponsel selalu aktif biar komunikasi nggak terhambat. HP kalau lagi order juga jangan ditinggal biar tahu kalau ojol udah sampai mana, jadi nggak saling nunggu. Terima kasih banyak. Emot tangan yang maaf lahir batin. Betul, gue juga setuju kalau lo pesen ojol secara pelanggan, kan gue pelanggan nih. Kalau bisa kalau udah pesen tuh udah siap. Yang nunggu semenit nggak apa-apa, semenit 2 menit, tapi jangan lama-lama gitu. Kalau bisa udah pakai sepatu, udah apa tinggal jalan. Gitu, kasihan ojol lah. Dan untuk abang ojol juga kalau bisa handphonenya juga siap, karena kadang pernah tuh gue lagi pengen sholat ya, kalau enggak harusnya di off dulu kayak gitu, atau lagi mau makan atau lagi mau boker pernah gitu ya kan, kita nggak tahu abangnya juga lagi sibuk ngapain. Jadi kalau bisa abangnya juga siap, jadi abang dan driver dan pelanggan sama-sama sudah siap lah gitu. Dia si abang ojol ini nge-screenshot chatnya nih, mbak nggak ada kabar. Jadi sama-sama siap lah, biar dua-duanya sama-sama enak. Mau tanya biar lega. Mau tanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar mas? Saya panggil mas karena dari Jawa Timur. Iya nggak apa-apa lah, mau dari mana juga. Semoga sehat selalu ya. Saya lu hampir gue sebut namanya. Saya ... jangan sebut namanya ya. Harusnya dalam kurungnya sebelumnya kali. Panggil aja es teh plastikan. Apaan sih masa panggil es teh plastikan?
Mau cerita, kalau bisa kasih saran ya. Pernah ada masalah sama orang tua nggak? Kalau pernah gimana cara baikannya? Aku bingung. Beda pendapat sama bapak karena posisi lagi jauh. Kita tuh berantem via telepon. Kalau berantem langsung jelas lah, aku nggak berani ngelawan bapak, pasti kalah. Pasti aku harus nurutin omongannya. Sekarang aku udah umur 22 tapi masih banyak aturan, nggak boleh gini, nggak boleh gitu. Terus pasti disamain sama anak tetangga. Menurut Mas Gilang gimana cara bilang ke orang tua ini aku bukan orang lain, bukan anak tetangga gitu. Ya udah gitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Gilang. Waalaikumsalam. Pernah masalah nggak ya? Kayaknya nggak pernah yang gimana banget sih gue. Gimana ya? Disamain sama anak tetangga. Nggak tahu sih, lu bekerja aja, berkarir sesuai prestasi lu sendiri sih. Berkarir atau lo ngapain, berkarya ngapain lah. Umur 22 berarti kayaknya udah lulus kuliah ya. Ya lu ngapain kayak yang bisa orang tua lu lihat, wah ini anak gue ternyata hebat di sini gitu, beda sama anak tetangga gitu aja kali. Lakuin apa yang lu lakuin, jago lah. Aduh banyak, gue harus buru-buru pergi nih. Terakhir deh yang tadi terakhir ya. Oke, terima kasih banyak yang sudah mendengarkan. Gue dari kemarin, dari semalam lihat video-video Bunga Citra Lestari sama anaknya, jadi makin sedih gue. Intinya adalah jikalau Anda pendiam dan ingin bisa kerja yang banyak omong, bisa, tenang aja. Asal lu coba dulu, jangan langsung pesimis karena lu biasa pendiam atau malas ngomong depan umum, merasa pekerjaan-pekerjaan itu bukan buat lu, karena bisa jadi iya. Contohnya gua. Dan satu lagi, selalu tinggalkan hal yang baik-baik ke orang-orang, selalu baik ke semua orang, selalu ya baik-baiklah ke semua orang lah. Berkumpullah dengan orang-orang yang lu sayang. Lakukan hal-hal yang lu seneng bagi diri lu, biar tidak ada penyesalan, karena sekali lagi mati tidak bisa dihindarkan. Asli beneran ini mah. Hidup belum tentu sampai besok sore. Udah, terima kasih banyak. See you on the next episode. Dan malam ini besok gue akan audisi. Karena gue nih tapping hari Rabu, besok gue akan audisi Suci di Semarang. Sampai jumpa yang audisi di Semarang. Bye.